Oke, selamat sore teman-teman peserta umum. Selamat sore kepada Pak Valen. Ini beberapa banyak yang nunggu-nunggu ya. Apa yang akan saya bawakan di umum kali ini? Sabar. Biasanya saya mungkin membawakan kelas training ya, training saya sendiri, training dengan beberapa peserta, paling hanya 10 atau berapa orang. Ini beberapa puluh orang, rasanya memang agak beda. Yang akan saya bawakan kali ini adalah routing OSPF melalui PPTP tunnel. Sebelum saya menceritakan lebih lanjut, saya mau kenalan dulu lah. Beberapa mungkin ada fans saya yang belum kenal saya, baru lihat wajah tapi belum kenal ya. Oke, saya adalah Adi Lesmana, F. Adi Lesmana, biasa dikenal atau banyak teman saya itu dikenal Adi Lesmana digabung ya. Saya di jaringan di networking sejak 2005. Bekerja di IT perbankan dari 2007 hingga 2014. Jadi saya baru saja selesai atau resign dari perbankan. Network setting dan konsultan, jadi setting warnet, setting di beberapa company, juga konsultan di beberapa RT RW net atau ISP lokal dari tahun 2009 hingga sekarang. Dan sampai saat ini juga masih ada beberapa yang masih mempercayakan untuk berkonsultasi dengan saya. Menjadi trainer networking, saya awali tahun 2009 dengan membuka kelas-kelas networking untuk kebutuhan skala menengah ke bawah untuk setting warnet dan lain sebagainya. Itu mereka butuh training atau dibimbing sesuatu, maka saya membuka kelas pribadi, saya pribadi atau kelas pribadi saya. Namun setelah saya selesai dari IT perbankan di tahun 2014, tepatnya bulan Agustus, saya bergabung dengan belajarmikrotik.com, tempat Bapak Heri dan Bapak Akbar. Dan sejak saat itu segala sesuatu aktivitas training saya kami laksanakan di Belajar Mikrotik, baik itu untuk kebutuhan kantor, baik itu kebutuhan implementasi jaringan, training implementasi di kantor, baik training mikrotik dan lain sebagainya kami adakan di belajarmikrotik.com ini. Saya member dan moderator di Forum Mikrotik Indonesia, di mana forum ini membahas atau ngobrolin tentang mikrotik yang berbahasa Indonesia. Sertifikat mikrotik ada MTCNA, MTCRE, MTCTCE. Website pribadi saya di lesmana.com, Facebook bisa di-add, fb.com di Lesmana, tapi jangan kaget kalau saya terlalu narsis, kata Pak Valen. Twitter @adilesmana. Oke, singkat juga, ini adalah sepertinya ini problem. Singkat saja, ini adalah Belajar Mikrotik yang saya gabung sekarang. Saya sekarang bergabung di sini. Ini adalah Mikrotik Training Center di tempat booth saya. Mungkin beberapa sudah ke sana. Membuka kelas discovery, yaitu kelas-kelas pemula untuk barnet, kebutuhan implementasi itu bisa kita masukkan ke discovery. Ada juga certified class, jadi kita membuka sertifikat MTCNA, MTCRE, MTCTCE dan lain sebagainya hingga MTC ini. Juga ada integration, jadi ada kelas yang mengajarkan mikrotik itu diintegrasikan dengan apa, Linux atau dengan produk apa. Bergabung di Belajar Mikrotik sejak 1 Agustus sebagai co-trainer. Oke, lanjut. Routing OSPF melalui PPTP tunnel. Sebelum kita baca, saya mau dongeng dulu. Ini ada cerita begini, 25 menit, oke masih cukup. Saya mau dongeng kayak gini. Ini tuh di Solo ya. Di Solo itu karena saya dulu perbankan, jadi ini implementasi tentang kebutuhan perbankan di kota Solo. Ada satu bank di Solo, itu mempunyai cabang di kota Klaten.
Jadi dua kantor ini mereka ingin saling bertukar resource, jadi seperti menggunakan server satu di kantor pusat dengan IP lokal di kantor pusat, tapi kantor cabang ini mau mengakses supaya bisa transaksi real time online, bisa membuka database di kantor pusat dan bisa bertukar mungkin file sharing atau printer sharing dan lain sebagainya. Namun kendala Solo sama Klaten ini sangat jauh. Kalau mau berlangganan ISP Lokalum mungkin biayanya masih cukup tinggi nih untuk bank kelas kecil atau bank kelas lokal ini cukup tinggi. Nah, kedua bank ini mereka hanya mampu berlangganan akses internet, dan akses internet itu yang murah, akses internet yang ya biasa dikatakan speedy lah, yang kelas-kelas yang murah lah untuk kelas kantor yang kecil, yang angka-angka 200.000, 300.000. Karena yang agak mahal masih belum terjangkau pengeluarannya. Nah, tapi bagaimana mereka ini ingin menghubungkan dengan kondisi di setiap kantor ini nggak dapat IP publik yang statik. Bahkan kalau di kondisi tertentu ada ISP atau mungkin dia berlangganan dengan ISP yang lokal hanya dapat IP lokal, nggak dapat IP publik. Tentunya dia nggak bisa di routing langsung atau melakukan tunneling langsung juga nggak bisa. Nah, solusinya adalah routing USBF melalui PPTP tunnel. Kenapa kita harus melakukan routing USBF melalui PPTP tunnel? Karena kita mau menghubungkan antar network pada dua buah router. Jadi antar network ya. Jadi network di kantor Solo dan network di kantor Klaten menggunakan dua buah router. Jadi kedua router itu mikrotik ya. Di mana kedua router tersebut tidak terhubung dalam satu network. Jadi kedua router itu sebenarnya dia nggak bisa saling komunikasi langsung, nggak bisa. Masing-masing mereka hanya bisa internetan. Tidak bisa kita buat static routing karena terpisah jarak dan lokasi. Kedua router nggak memiliki IP public static. Ya, mungkin bisa IP dynamic, mungkin bisa IP lokal subnet dari ISP. Nah, salah satu solusinya adalah kita harus menggunakan OSPF melalui PPTP tunnel. Nah, mikrotik ini, router mikrotik bisa digunakan untuk OSPF sekaligus bisa digunakan untuk PPTP. Nah, kondisi prasetup tuh kayak gini. Ada kantor di Solo dan ada kantor di Klaten. Kantor di Solo dapat dinamik IP publik 110.18 sekian-sekian dari ISPA. Di kantor Klaten mendapat ISBB IP dinamiknya 118.96 sekian-sekian. Mereka mempunyai dua network yang berbeda. Yang satu networknya 10.21.211 sekian, yang satu networknya 10.234.11 sekian. Kedua router tidak dalam satu network. Antar network tiap kantor nggak bisa keping, nggak bisa komunikasi nih. Contoh sederhana keping aja. Antara komputer di Solo dan komputer Klaten mereka nggak bisa ngomong. Nah, ini kondisi sebelum kita setup. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Ini kita lihat dulu IP address sebelum OSPF dan PPTP dilakukan. Ada dua IP address di router Solo. Di router 1 itu ada IP publik dan IP lokal. IP publiknya 110.18 sekian, IP lokalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Juga di router Klaten. Mengapa harus membuat OSPF via PPTP ya? Saya ulang sedikit lah. Masing-masing lokal network bisa berkomunikasi, supaya bisa berkomunikasi tujuannya. Membuat routing antar network secara sederhana. Jadi nggak ribet-ribet banget lah bikinnya. Yang sederhana, gampang, bisa segera dipakai, misalnya gitu. Memperkecil hop, jadi nggak muter-muter ke sana kemari. Membuat koneksi antar network atau antar kantor yang aman, meskipun dia tuh via internet atau via public access. Nah, mikrotik bisa digunakan sebagai PPTP server maupun PPTP client. Apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh kantor tersebut? Kita membutuhkan sebuah VPS mikrotik, bisa dedicated, bisa co-locate, bisa VPS, terserah. Yang penting nanti dia berfungsi sebagai PPTP server. Tentunya VPS mikrotik ini harus disertai dengan IP publik statik, di mana IP dia nggak berubah-ubah. Jadi ketika kita buat PPTP, si klien ini langsung terhubung ke sana, tidak perlu gonta-ganti IP. Lalu yang kedua adalah PPTP klien di tiap router di masing-masing kantornya. Lalu yang ketiga adalah membuat routing OSPF di setiap router di setiap kantornya. Ini beberapa mahasiswa atau beberapa
Beberapa teman-teman mungkin tanya, OSPF itu apa sih? Ngomongnya kok tinggi amat, tinggi-tinggi ketabrak pesawat gitu ya. OSPF adalah Open Shortest Path First. Jadi OSPF merupakan salah satu protokol routing dinamis, di mana router akan menambahkan tabel-tabel routing otomatis setelah bertukar routing table via OSPF. Jadi kita nggak perlu nih nambahin routing sendiri ke komputer sana, routingnya ini ke kantor sana, itu routingnya lewat sini, nggak usah. Dengan OSPF dia akan membuat routing table secara otomatis. Nah, OSPF merupakan protokol routing yang sangat sederhana, cocok untuk mengelola routing skala kecil sampai menengah ya. Konfigurasi OSPF di Mikrotik praktis dan mudah. Nah, OSPF di Mikrotik diatur di menu routing. Selain OSPF, menu routing juga mengatur BGP dan RIP. Protokol OSPF akan aktif apabila kita menempatkan salah satu IP network. Ini syaratnya ya. Kita menempatkan salah satu IP network interface ke dalam OSPF network. IP network OSPF haruslah IP network yang aktif di interface atau interface yang aktif ya. Nah, OSPF ini dibahas di training MTCNA dan MTCRE. Jadi beberapa yang pernah mengikuti training MTCNA, apalagi MTCRE pasti sudah tidak asing lagi dengan OSPF. Lalu apa itu PPTP? PPTP adalah point-to-point tunneling protocol. PPTP merupakan salah satu metode tunneling untuk membuat koneksi virtual yang aman melalui media internet. PPTP dibuat seolah-olah mengabaikan jalur routing. Harusnya kita ke server, ke kantor Klaten itu melewati ISP ini, muter sampai ke ISP satunya. Ini kalau dibuat PPTP enggak, kelihatannya kita langsung nyambung aja ke kantor yang di Klaten, dari Solo ke Klaten. Komunikasi PPTP yang berenkripsi membuat komunikasi data dapat dilewatkan dengan aman. Jadi ketika PPTP dibuat, di dalam itu nggak bisa dilihat tuh paketnya apa saja, terus paketnya ngapain aja itu nggak bisa dilihat. Karena yang kelihatan hanya PPTP tunnelnya. PPTP di Mikrotik bisa sebagai server, bisa sebagai klien. Nah, server ini kita tempatkan di VPS-nya. Sedangkan kliennya itu ditempatkan di masing-masing router di kantor Solo dan di kantor Klaten. Contohnya seperti itu. PPTP di Mikrotik diatur di menu PPP. PPTP klien di Mikrotik nggak perlu kita tambahkan IP karena IP semua sudah dikonfigurasi di sisi PPTP server. Nah, ini lengkapnya nanti bisa dibaca di PDF saya kalau di-download. Lalu apa itu VPS? VPS ini seolah-olah kita punya komputer virtual yang disediakan oleh provider. Jadi kita tuh kerjasama sama provider atau data center yang kemudian dapat diinstal berbagai macam OS. Nah, ini kita di saat ini kita pakai contohnya adalah VPS yang menggunakan OS-nya Mikrotik. Karena Mikrotik ini mempunyai fitur KVM, jadi Mikrotik itu bisa divirtualisasi, bisa dibuat virtual. Nah, persiapan setupnya gimana? Karena terlalu banyak teori pasti tambah bingung. Persiapan setupnya adalah pastikan tiap network tidak menggunakan IP yang sama. Tadi network yang satu IP-nya beda dengan network yang satunya ini gambarnya ya. Network yang satu 10.212 11 sekian, yang satu 10.234 11 sekian. Jadi sudah beda network. Lalu yang kedua adalah apakah IP publik VPS atau server Mikrotik sebagai servernya PPTP bisa di-ping dari masing-masing router? Tentunya bisa, karena kita berlangganan VPS mendapat IP publik, lalu masing-masing router bisa melakukan ping ke VPS servernya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan VPS sebagai PPTP server dan OSPF redistribute. Yang perlu kita lakukan pertama adalah mengaktifkan PPTP server di VPS Mikrotik, menyiapkan profil PPTP server, menyiapkan secret PPTP. Nah, untuk di sisi VPS saya nggak akan bahas banyak karena konfigurasi PPTP ini hampir umum dan semuanya sudah tahu. Hanya yang bagian bawah yaitu mengaktifkan OSPF atau OSPF network dengan cara menambahkan IP networknya atau IP PPTP kliennya di sisi VPS. Konfigurasi OSPF, konfigurasikan OSPF instansnya dengan redistribute other OSPF roles. Gambarnya seperti ini.
Nah, ini konfigurasi SPF itu di sini. Ada di menu routing, ada di menu SPF. Nanti kita konfigurasi bagian instansnya dirubah menjadi redistribute SPF routes as tipe 1. Ada defaultnya 000 semua. Nah, setelah VPS sudah kita konfigurasi dengan baik BPTP servernya, secret dan profilnya, IP yang akan diberikan ke kliennya berapa, sudah kita konfigurasi. Kita langkah kedua adalah membuat BPTP klien di tiap router ke IP publik VPS. Jadi di tiap klien, di router Solo dan di router Klaten, itu kita buat BPTP klien dengan IP publiknya, kita dial out ke IP publik VPS-nya. Ya, ini Anda juga bisa nih. Anda juga bisa tapi nggak akan tembus ya, karena sudah saya amankan IP-nya. Contohnya di situ. Nah, PPTP itu konfigurasinya ada di menu PPP. Anda bisa tambahkan PPTP client. Nah, contohnya PPTP client. Nah, kita bisa masukkan IP-nya, IP servernya, lalu kita masukkan user password-nya. Ini contoh konfigurasi PPTP client di Solo. Jadi saya tambahkan sebuah PPTP client, saya masukkan IP VPS-nya, saya kasih user dan password Solo. Ya, lalu setelah dia terhubung, maka akan tambah satu buah IP baru, dynamic dengan huruf D di depannya, ya, dengan IP 172.16.10.2, itu IP PPTP client. Jadi IP PPTP yang didapat oleh router Solo. Sedangkan di router Klaten juga dilakukan PPTP client untuk connect ke VPS routingnya. Dengan user Klaten password Klaten mendapatkan IP 172.16.10.3. Jadi masing-masing ini sudah dapat IP dari PPTP client. Kalau kita lihat, itu ada pola yang sama, yaitu apa? Sama-sama 172.16.10 sekian ya. 172.16.10 sekian. Ya, yang satu mendapatkan IP .2, yang satu .3. Nah, kedua router sudah dial PPTP, gambarnya seperti ini. Ini router Solo dan router Klaten, dua-duanya sudah dial PPTP ke sana. Setelah dial PPTP, antar router ini bisa ping nih. Antar router bisa ping secara langsung. Tapi yang diping bukan IP publiknya, karena IP publiknya kan bisa ganti-ganti. Yang diping adalah IP PPTP-nya, IP yang didapat. Masing-masing IP yang didapat itu bisa saling ping. Nah, setelah masing-masing mengkonfigurasikan PPTP dan semua sudah jadi PPTP client bisa saling ping, langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan OSPF di tiap routernya. Tadi di sisi server sudah ya, kita konfigurasi OSPF, kita set instansnya, kita aktifkan networknya, sudah. Kita sekarang di sisi kliennya mengaktifkan OSPF di tiap router, masuk ke menu routing, di menu OSPF kita buka bagian network. Yang perlu kita lakukan adalah menambahkan IP network yang akan di OSPF. Nah, karena kita terhubung OSPF itu melalui PPTP, maka yang kita masukkan adalah IP network PPTP-nya. Kenapa IP network PPTP-nya adalah 172.16.10.1 bukan 0/24? Karena yang namanya point to point, networknya adalah network yang tertera di IP address, bukan /24. Jadi langsung merujuk ke lawannya, PPTP lawannya. Jadi yang kita masukkan network di sini adalah IP lawan kalau PPTP, IP lawan PPTP-nya. Lalu yang bawah ada 10.212.11 sekian itu adalah IP network Anda yang di bawah, yang akan Anda sharing routingnya. Yang akan Anda share networknya ke dalam routing table router di lawan atau router lainnya. Nah, menambahkan ini tidak hanya di satu sisi, tapi di dua sisi, baik di sisi router Solo juga di sisi router Klaten. Keduanya dilakukan hal yang sama. Merujuk dari mana? Merujuk dari IP yang didapat oleh masing-masing router itu tadi.
Setelah OSPF kedua router ditambahkan di Klaten dan di Solo, maka otomatis OSPF route akan ditambahkan. Nah, dicek di mana? Di menu IP route. Jadi routing akan ditambahkan otomatis oleh protokol OSPF dengan label routingnya DAO. DAO adalah Dynamic Active OSPF. Nah, ini adalah contoh routing table di Solo. Di routing table Klaten pun juga sama, pasti akan muncul DAO. Ini nggak kelihatan ya, akan muncul DAO. Nah, DAO yang muncul di router Solo ini adalah IP network yang ada di router Klaten. Jadi begitu network Solo ini melakukan akses ke IP komputer Klaten, maka oleh router akan langsung di routing. Nah, routingnya ini kita nggak usah tambahkan manual karena ditambahkan otomatis oleh OSPF. Nah, langkah terakhir apa? Langkah terakhir adalah mencoba komunikasi antar network dari Solo ke Klaten, Klaten ke Solo bolak-balik itu gimana? Bisa ping nggak? Nah, bisa ping nggak PC di network 10212 itu ngeping ke 10234? Begitu juga sebaliknya, 10234 bisa nggak ke 10212? Bisa berkomunikasi nggak? Bisa mengakses server apa nggak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang keempat. Nah, langkah keempat adalah langkah terakhir. Kesimpulannya adalah tiap router yang tidak memiliki IP publik statik bisa melakukan OSPF melalui PPTP tunnel dari VPS yang memberikan IP PPTP. Jadi nanti dia akan memberikan IP PPTP supaya bisa dibuat sebuah jalur OSPF. Menjadi solusi OSPF antar kantor yang lokasinya berjauhan, yang berbeda ISP bahkan tidak memiliki IP publik sekalipun. Hanya membutuhkan koneksi internet untuk koneksi PPTP ke servernya, walaupun router hanya memiliki IP lokal subnet. Nah, demikian mungkin yang ngerti, yang bingung nanti boleh tanya. Selesai kesimpulan saya, masih ada waktu untuk tanya jawab. Saya nggak bisa jelaskan panjang lebar karena waktunya terbatas. Karena OSPF ini sebenarnya kalau mau dibahas sangat panjang dan sangat luas. Saya ucapkan terima kasih untuk Mikrotik Latvia, mungkin nggak ada ya di luar semuanya. Thanks for Mikrotik. Terima kasih untuk Bapak Heri Darmawan, pembimbing saya dari Belajar Mikrotik dan staf. Terima kasih Bapak Akbar Aswir, Forum Mikrotik Indonesia, semua membernya. Terima kasih Pak Triadi Santoso dari Fed Network untuk support VPS-nya. Terima kasih Bapak Valens yang sudah menyelenggarakan MUM. Terima kasih juga untuk semua partner. Thank you so much. Kita ketemu di 2000. Ada yang gambar saya. Silahkan kalau mau tanya jawab. Oke, ada yang mau bertanya? Kami berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan, boleh? 2 atau 3 ya? Yes. Waktunya masih agak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini presentasinya yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Oh iya. Karena kebetulan saya sudah melakukan seperti ini. Ini ada kamera nggak nih? Saya kebetulan melakukan seperti ini, jadi ada perusahaan yang saya tangani di Jember. Kemudian kantor pusatnya di Jakarta, kemudian punya cabang juga di Medan. Saya sudah melakukan seperti ini, tetapi tidak menggunakan VPS. Tetapi yang di Jakarta saya pasang router yang memang bertujuan untuk PPTP servernya. Nah, kalau seandainya kita hitung secara cost, lebih efektif mana antara kita sewa VPS, dial ke sana semua, atau memang dengan cara yang saat ini memang saya lakukan. Jadi PPTP server di sana, OSPF juga dari Jakarta. Dan tingkat efisiensi atau keamanan bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Bapak siapa? Anis Jember. Pak Hari Jember ya. Nanti bisa minta voucher training sama saya sama Pak Hari ya. Oke, jadi yang saya lakukan itu karena keterbatasan dari kantor tersebut. Jadi kalau kantor yang kebetulan mungkin saya contohkan ini operasional dia masih kecil. Kalau menyewa dedicated server, mungkin costnya nggak masuk. Mending daripada nyewa yang itu, mending dia langsung bayar lokal kalau mampu ya. Karena keterbatasan maka dia adanya internet
yang dynamic atau mungkin internet yang terbatas IP-nya, ya sudah. Tapi kalau dari keamanan, sangat aman apabila kita tuh develop sendiri sebuah mikrotik, kita letakkan di kantor yang di Jakarta. Kantor di Jakarta punya IP statik publik, semua dikontrol dari sana, itu sangat jauh lebih aman. Ya, karena apa? Karena kalau kita sewa VPS yang tadi, itu kita nggak bisa manage. Kalau VPS-nya kebetulan dia maintenance, kan VPS kita kerja sama orang nih. Ya terpaksa off dulu nih banknya nih, nggak bisa connect nih. Jadi kan kalau VPS kita bekerja sama dengan pihak ketiga punya keterbatasan. Tentunya dengan kita mendevelop sendiri, server sendiri di kantor pusat Jakarta misalnya, dia punya IP statik publik, bisa diakses, ada servernya, bisa PPTP, OSPF dan sebagainya, it's okay. Itu jauh lebih aman dan jauh lebih baik. Intinya demikian. Gimana Pak? Sip, oke. Ada lagi? Ini masih banyak waktu nih. Oke, silakan. Siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Pandu dari Rasmi Cirebon. Pertanyaan adalah, ketika tadi ada server, ada VPS, ada server di Solo dan ada server di Klaten ya. Ketika kita ingin menyambungkan itu kan perlu akses bandwidth ya. Ketika kita ingin mempercepat akses ping-nya, itu perlu meningkatkan bandwidth. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan bandwidth? Apakah bandwidth yang ada di VPS yang kita tingkatkan atau di klien-kliennya yang kita tingkatkan? Nah, itu satu. Yang kedua, ketika kita melakukan akses internet, kita tes IP public yang ada di routing di Solo. Saya pernah melakukan ini tuh, justru IP publicnya yang akan terbaca adalah IP publicnya VPS. Nah, secara logika berarti kan kita memakai bandwidthnya VPS gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, yang pertama adalah masalah bandwidth. Kalau VPS, setahu saya, kalau kita gunakan untuk koneksi apa ya dalam negeri ya, itu VPS bandwidthnya tuh unlimited kok, paling 100 Mbps lah. Tentunya bandwidth di sini yang penting adalah bandwidth dari sisi site-nya, kantor Solo dan kantor Klaten ini. Kalau kantor Solo, kantor Klaten ini minimal rata-rata 1 Mbps ya, saya pikir cukup lah untuk membuka sebuah core banking. Ya, core banking perbankan itu bandwidthnya kecil, dia hanya pertukaran database saja, paling MSQL atau semacamnya. Itu masalah bandwidth. Saya pikir kebutuhan bandwidth 1 mega sangat cukup, karena sekarang speedy 512 juga jarang. Adanya 1 mega, 1 mega sangat cukup. Yang kedua adalah kalau Anda buat PPTP dan sebagainya, yang keluar malah IP VPS-nya. Nah, PPTP itu juga bisa di-set, ya. Anda bisa bikin static routing supaya internetnya tetap ke ISP Anda, ya. Lalu yang lewat PPTP atau yang di OSPF itu hanya untuk komunikasi perbankan itu bisa. Jadi bisa di custom. Enggak terus serta-merta begitu PPTP connect semua aksesnya ke PPTP, enggak kayak gitu. Jadi mikrotik ini fleksibel, bisa kita custom. Jadi mau internetnya biasa dilewatkan internet jalur ISP-nya, lalu yang PPTP khusus untuk OSPF dan routingnya, saya pikir itu nggak ada masalah. Intinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup? Ya, dari tadi Pak, udah oke Pak? Ya, oke. Ya, silakan satu lagi terakhir. Satu lagi. Oke, ya. Cek. Ya, selamat sore Pak. Nama Ya. saya Johan. Mungkin di luar topik yang dibahas ya. Ya. Ini saya melakukan penelitian tentang penerapan MPLS di IP version 6. Nah, itu kan ada OSPF. Saya menggunakan OSPF versi 3. Nah, sedangkan di OSPF versi 3 itu belum mendukung MPLS TE. Itu apakah bisa kalau misal setting IP loopback-nya gunakan IP versi 4? Terima kasih. Maksudnya pakai IP versi 6 gitu? Iya, penelitiannya menggunakan MPLS apa OSPF? MPLS TE. Kalau MPLS mungkin nggak saya bahas ya, di kelas lain mungkin. Jadi di sini saya membahas mengenai OSPF dan tunneling ya.
untuk MPLS, biar mungkin kalau ada Pak Valen bisa dijelaskan Pak Valen. Jadi saya nggak bahas mengenai MPLS karena saya nggak persiapan dan saya nggak mendalami lebih jauh tentang MPLS ya. Jadi untuk SPF dan tunnel, saya rasa apa yang saya sampaikan itu sudah cukup menjadi pembuka Anda untuk Anda mencari tahu. Apa sih itu SPF, apa sih itu tunnel. Tapi kalau Anda ingin tahu lebih jauh lagi ya silahkan ikut training MTCNA dan MTCR. Ada training belajar mikrotik, ada juga trainingnya Pak Valen ya Pak Valen ya. Oke, cukup sekian. Kalau mau ngobrol banyak sama saya, silahkan ke forummikrotik.com. Kami membuka diri untuk ngobrol mengenai teknik mikrotik. Selamat sore, terima kasih sekali lagi Bapak Valen, terima kasih Citra Web dan lain sebagainya. Sampai ketemu tahun depan.